Jadi memang rumahku surgaku tuh bukan diukur dengan materi ya. Banyak pun orang kaya tetapi merasa nggak nyaman, merasa nggak tenang di rumah. Luyur, nyari ketenangan di luar sana. Kenapa? Karena boleh jadi rumahnya bukan surganya, tapi rumahnya bisa jadi nerakanya. Neraka, iya betul-betul. Rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang warohmah, kuncinya adalah hatinya selalu ingat sama Allah. Harus diperhatikan, setan itu sangat mudah ya untuk bagaimana rumah tangga ini berantakan dan berpisah. Ada 4 hal yang saya bilang ya. Ada ruh, ada jiwa, ada akal, dan ada hati. Tempatnya satu, tetapi perannya mereka ini berbeda-beda nih. Laki-laki yang hebat itu di belakangnya ada 2 wanita yang hebat. Kalau 2 wanita itu keadaannya itu saling menyayangi ya, itu tanda-tanda keluarga yang bahagia. Ujian terbesar itu ya orang yang dekat dengan kita. Perhatikan hawa nafsumu. Dia itu makhluk, dia harus ditundukkan. Bagaimana cara menundukkan hawa nafsu sendiri? Setiap hamba Allah yang melakukan dosa atau maksiat kepada Allah kan harus disadari dia sudah mengotori hati. Ketika hati semakin kotor, lama-lama akan menjadi keras gitu loh. Sehingga sudah tidak lagi menerima nasihat-nasihat yang baik. Ya, ibaratnya kalau istilah sekarang udah batu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat Saung Kolbu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi di Saung Kolbu. Tempat ini di mana kita bisa mensucikan ruh, meninggikan akal, menerangi hati, dan menenteramkan jiwa. Insya Allah berkah lillahi ta'ala. Episode kali ini kita akan mengupas tuntas problematika rumah tangga. Kita semua pasti ingin mewujudkan sebuah rumah tangga yang menyejukkan hati sehingga tercipta rumahku, surgaku. Pasti sahabat SQ semua ya sekalian pengen dong. Mari kita bahas tuntas bersama dengan Kang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Siap. Selalu saya tanyakan itu dulu. Ya. Harus sehat ya. Siap. Oke, Kang Ustadz, ini masalah rumah tangga ini yang paling pelik ya. Banyak sekali terkait masalah-masalah rumah tangga nih. Nah, rumah tangga yang baik atau yang ideal itu menurut Islam, itu seperti apa sih, Kang Ustadz? Ya. Silakan, Kang Ustadz. Kalau unsur-unsur untuk menjadi keluarga yang ideal, ya kan, tentu banyak hal yang dilakukan tentunya ya. Artinya banyak hal yang diupayakan karena untuk menciptakan surgaku rumahku atau rumahku surgaku itu enggak semudah kita membalikan tangan kan gitu ya. Ya artinya ada upaya-upaya yang dijalankan. Yang utama upayanya adalah imam dalam rumah tangga tadi ya bisa menjadi imam yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Ya kan? Ya, untuk menjadi imam yang baik kan harus punya modal. Modalnya dia harus memiliki hati yang bersih, yang tadi disebutkan ya, kemudian akal yang tinggi, kemudian jiwa yang tenang. Nah, itu nggak bisa didapatkan di toko-toko ya. Tidak nggak bisa dibeli gitu. Yang dibelinya dengan upaya, dengan usaha yang terus-menerus istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Tentunya ada ilmunya itu. Ya. Iya. Kita berilmu dulu. Ya. Ya, artinya kalau seorang imam yang bisa menjadi imam yang baik ya untuk istrinya dan untuk anak-anaknya dengan ia selalu menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah, kemudian dampak dari taatnya ibadah kepada Allah itu akan menghasilkan energi-energi yang positif gitu ya. Masya Allah. Artinya ada menimbulkan kebaikan-kebaikan, baik kepada istri, ya. Artinya enggak berbohong, enggak apa ya namanya, ya. Dusta lah dulu. Ya, artinya ngakal-ngakalin dan sebagainya. Ya. Terus kemudian juga kepada anak-anak juga penuh dengan kasih sayang. Betul. Sehingga terciptalah rumahku surgaku kan gitu ya. Jadi memang rumahku surgaku itu bukan diukur dengan materi ya, dengan uang yang banyak atau dengan kekayaan dan sebagainya, enggak. Banyak pun orang kaya tetapi
merasa nggak nyaman, merasa nggak tenang di rumah. Merdekanya di luar ya. Luyur, nyari ketenangan di luar sana. Kenapa? Karena boleh jadi rumahnya bukan surganya, tapi rumahnya bisa jadi nerakanya. Neraka, iya betul. Jadi bukan baiti zanah, tapi baiti nar gitu. Ya, jadi itu pasti ada sebabnya. Subhanallah. Jadi memang kunci untuk bisa menciptakan rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang warohmah, kuncinya adalah hatinya selalu ingat sama Allah, jiwanya selalu bisa menahan amarah, menahan emosi, ya kan? Kemudian akalnya bercahaya, selalu menyerap ilmu-ilmu yang baik, sehingga semakin hari semakin bijak, ya kan? Orang-orang yang bijak itu ya lebih dari cerdas gitu loh, Betul. Sehingga bisa nggak hanya menjaga istri, tapi juga mengajarkan istri menjadi istri yang soleha, harus bagaimana, ya kan? Anak-anak juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha juga harus bagaimana. Artinya rumah itu udah menjadi madrasahnya yang paling awal gitu loh, ya. Pembelajarannya. Jadi peran ayah dan ibu memang sangat besar sekali terhadap keadaan rumah tangganya itu. Sebaliknya kalau hatinya yang gampang terpengaruh, kemudian jiwanya selalu meronta-ronta, ya kan? Itu dia. Mencari-cari kesenangan di luar, akalnya dipengaruhi oleh akal-akal bulus gitu. Repot nih orang-orang itu kan. Imamnya kalau udah seperti itu, akhirnya juga ya akan berdampak buruk. Kenapa? Karena seorang imam yang seperti itu akan membawa energi-energi yang negatif gitu loh. Ya, ada hal-hal yang akhirnya seperti disebarkan gitu loh. Entah itu sebuah tadinya pertikaian kecil, tapi karena emosinya nggak bisa ditahan, tiba-tiba menjadi besar. Ya kan? Terkait masalah pertikaian, konflik rumah tangga ini kan biasanya gini. Banyak lah yang sharing curhat ya. Karena ini nggak tahu ya ini fenomena atau bukan. Biasanya tuh di awal-awal pernikahan itu lagi hot-hotnya tuh. Setahun 2 tahun, nah itu mulai tuh ada konflik. Nah pertanyaannya begini, ya secara Islam tuh bagaimana tuh untuk supaya ya kondisinya tidak seperti itu, karena kan itu didasari dengan nafsu atau... Ya, sekali lagi ya, banyak hal yang mempengaruhi tadi. Ekonomi bisa mempengaruhi. Kemudian ketidakterbukaan, ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Kemudian mulai tumbuhlah ketidakpercayaan. Ini cikal bakal nih rumah tangga yang nggak akan bertahan lama lah. Artinya karena disitulah akan muncul keributan-keributan. Nah, dalam konteks ini juga harus disadari nih, sebuah rumah tangga yang baik ini kan artinya ya didasari dengan semua ya, hatinya harus baik, jiwanya harus baik, akalnya harus baik. Kemudian juga rumah tangga yang arti kata yang tidak tidak harmonis itu harus diperhatikan. Setan itu sangat mudah ya untuk bagaimana rumah tangga ini berantakan dan berpisah. Karena bahasanya begini, setan itu tidak akan mendapatkan piagam dari iblis kalau belum membuat sebuah rumah tangga ini berantakan. Nah, jadi ada unsur di luar unsur yang gaib lah bahasanya yang bentuknya sifat ya, bukan bentuknya yang aneh-aneh, bukan, tapi sifat-sifat yang tidak baik. Dia menyusup ke dalam jiwanya entah itu suami, kemudian entah itu istri, dan dia menimbulkan keributan, memancing. Misalkan udah saling memaafkan nih, ya, terus tiba-tiba ada keributan lagi, urusan-urusan yang dulu diungkit-ungkit lagi tuh. Ya artinya dimunculin sama setan tuh. Sehingga kalau itu terjadi terus-menerus, kan lama-lama akan tidak harmonis. Kemudian makanya banyak orang-orang yang bercerai gitu loh. Nah, jadi salah satu sumber penyebab orang-orang bercerai itu dikarenakan kebanyakan itu disebabkan oleh gangguan-gangguan setan dalam jiwanya.
sifat-sifat yang Sifat, jauh kepada Allah gitu. Ya, ya. Karena setan itu bukan makhluk ya, setan itu sifat yang jauh dari Allah. Makanya sifat yang orang-orang yang jauh dari perintah-perintah Allah, ya pasti nggak jauh kejadiannya di rumahnya itu bisa menjadi sebuah baitinar, itu malapetaka gitu loh. Ya, malapetaka. Ya, maka mulailah dari diri kita sendiri, mulai dari seorang imam yang baik, ya merubah hijrah yang belum hijrahlah pelan-pelan, terus memperbaiki diri, sebagaimana Al-Quran juga mengajarkan doa kan ya, ya dalam surat Al-Furqan ayat 74 dikatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, artinya ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang atau penentram, penyejuk hati kami. Jadi ada hati di sini, ya kan? Istri jadi penyejuk hati, anak-anak jadi penyejuk hati, ya kan? Betul. Tapi syaratnya apa? Harus menjadi imam yang baik. Imam yang baik. Ya, artinya yang bertakwa kepada Allah. Jadi ya mulai dari diri kita untuk memperbaiki diri. Nah ini masalahnya orang sulit nih ya. Ya ketika, maaf ya, setiap hamba Allah yang melakukan dosa atau maksiat kepada Allah kan harus disadari dia sudah mengotori hati. Semakin banyak orang berbuat dosa, hati semakin kotor. Nah, ketika hati semakin kotor, lama-lama akan menjadi keras gitu loh. Sehingga sudah tidak lagi menerima nasihat-nasihat yang baik. Ya, ibaratnya kalau istilah sekarang udah batu. Nah, batu. Ini kalau hatinya sudah keras, sudah kotor, jadi jiwa yang menguasai. Jiwa itu kan tempatnya keinginan, kemudian hawa nafsu, amarah, dan sebagainya. Nah, setan itu berada di situ. Maka itu hati nggak bisa lagi mengalahkan atau menundukkan jiwa. Jadi si jiwa ini sudah berkuasa dalam jasad seseorang, kemudian jiwa selalu bekerja sama dengan akal. Akalnya pun juga selalu berpikir akal yang bulu, akal yang tidak baik. Jadi akhirnya baik urusan di dunianya, baik itu di luar rumah, di dalam rumah pasti jadi masalah tuh. Selalu masalah. Masalah tuh. Iya. Nah, sebentar saya potong Pak Ustadz. Tadi saya tangkap, ini kan kita ada 4 pilar ya, ada ruh, ada akal, ada jiwa, ada hati. Ini bedanya jiwa dengan hati itu kan kadang salah tafsirnya orang, beda-beda tipis. Ya, jadi itu satu kesatuan, ya, disebutnya kulbi. Kalau satu kesatuannya kulbi, maka dalam kulbi ini ada 4 hal yang saya bilang ya. Ada ruh, ada jiwa, ada akal, dan ada hati. Nah, tempatnya satu tempat gitu loh. Tetapi perannya mereka ini berbeda-beda nih. Ruh ini untuk menghidupkan. Kalau saya analogikan lagi ya, sebagai kunci mobil. Sementara jiwa, akal, dan hati adalah yang mengendarainya nih. Ya. Artinya yang berada di dalam kendaraannya gitu loh. Karena ketika kendaraan hidup oleh ruh, oleh kunci, maka jalannya kendaraan tadi disetir nih. Nah, siapa yang menyetirnya? Hatikah, jiwa, atau akal gitu loh. Ya. Nah, kalau misalkan hati dan jiwa nih, misalkan berantem atau berperang gitu ya, kemudian hati yang kalah, maka jiwa yang menguasai kendaraannya. Nah, jiwa ini kan kecenderungannya nih, itu dia tidak sabar, selalu menginginkan ketidakpuasan gitu loh. Orang itu ketika menginginkan 100, tiba-tiba pengen 1000, 1000 pengen 1.000.000. Dan itu nggak ada batasnya. Karena untuk mencari puas itu sulit. Ya, kalau udah dapet nih dari istri kurang 1, aja ya. pengen 2 pengen 3 sunatullah katanya gitu ya. Ya tapi balik lagi kan, artinya dengan 1 aja udah pusing, apalagi 2 kan gitu. Tapi jangan melotot saya dong. Enggak. Tapi kalau misalkan dia bisa, ya itu berkahnya juga besar gitu loh. Karena ujiannya juga banyak kan gitu. Iya benar. Ada mertua 1, mertua 2, mertua
Satu aja nggak habis ya. Iya. Jadi sebenarnya apa tujuan rumah tangga dalam Islam sebenarnya? Ya jadi gini ya. Jadi pada hakikatnya dan syariatnya ya, kehidupan itu ada fase-fasenya. Fase pertama ini ketika seseorang belum menikah gitu ya. Mulai dari lahir hingga sampai dengan fase yang kedua adalah dipertemukan jodohnya gitu loh. Karena fase pertama ini sakral. Orang lahir ini ketika bayi ada akikahnya, ada doanya, ya kan, ada selamatannya, ada potong rambutnya dan sebagainya lah, gitu kan. Nah itu belum dihitung nih. Ketika kemudian masuk akhil balikan, dia baru dihitung tuh. Ketika dia berdosa, dosa untuk dirinya. Ketika dia beramal baik, juga amal baik untuk dirinya. Masih single. Tapi ketika dipersatukan, ya, seorang wanita nih ketika dinikahkan ya dengan seorang pria, ini orang tua wanita tadi artinya segala sesuatunya udah pindah tuh kepada suaminya. Sehingga suami menjadi imamnya, ya. Kalau misalkan dia belum nikah, nih anak perempuan ini dosa nih, bisa jadi orang tuanya kena juga. Ya kan, ayahnya kena. Tapi ketika dia sudah menikah dengan seorang laki-laki, maka segala sesuatunya sudah lepas ya. Udah lepas dari ayahnya, maka tanggung jawab seorang suami. Nah, bayangin. Nah, ketika dia berjalan menikah, disitulah akan sempurna. Ya, orang melewati ujian-ujian rumah tangga, dia bisa melewatinya dengan baik, maka insya Allah fase kedua ini fase yang mendapatkan keberkahan dari Allah. Disitulah ujiannya. Maka ketika menikah, ya siap-siap dengan ujiannya. Kadang-kadang orang ada mengatakan hati-hati rawan pernikahan di umur usia pernikahan 1, 2, 3. Ya kan? Yang sekian-sekian ya. Ya kalau dipercayai hal itu, jadi orang ketika masuk pernikahan usia sekian, wah, dia jadi was-was kan gitu. Tetapi kalau diawali semuanya karena niat amal ibadah, menikah adalah ibadah, berkeluarga adalah ibadah, mencari nafkah untuk keluarga juga jihad, itu ibadah, kan gitu. Ya, kalau itu semuanya dilakukan dengan baik, maka pahalanya sempurna, gitu lah. Tapi kalau sebaliknya, ya dosanya juga begitulah. Sebaliknya, Nah, sampai menuju ke fase yang ketiga adalah fase kematian. Ya, jadi 3 fase itu, ayo perhatikan. Maka itu yang namanya orang berumah tangga ya, pasti banyak masalah yang dihadapi. Ya, yang paling riskan itu ketika masalah-masalah yang dipendam, ya kan, oleh seorang suami bisa, oleh seorang istri bisa, mau marah nggak bisa, tapi artinya ya udah deh, dipendam aja, disimpan aja dalam hati. Tapi kan manusia ada batasnya gitu loh, memendam itu kan. Nah itu ada lagunya tuh. Apa tuh? Kang Ustadz. Ada tuh lagunya salah satu band lah ya, syairnya jujur salah, nggak jujur tambah salah. Itu ibaratnya gitu ya. Nah, saya terkait kalau tadi. itu saya nggak setuju. Oh gitu? Nggak. Karena jujur itu akan menyelesaikan bohong-bohong lainnya. Tapi kalau bohong sekali akan menambah bohong-bohong lainnya. Iya kan? Susah. Jadi jujur ya nggak salah, jujur itu benar. Meskipun jujur itu mungkin artinya pahit ya. Berat gitu loh. Ya. Ya. Oke, terkait itu nih, apa saja hak dan kewajiban suami terhadap istri. Tadi kan bicara tadi ada, katakanlah sudah diambil alih oleh suami ketika pernikahan tadi. Betul. Nah, dalam Islam itu kan laki-laki harus pertama kali ke ibunya ya. Ya. Nah, ini banyak sekali nih yang masih. Ya artinya laki-laki yang hebat itu di belakangnya ada 2 wanita yang hebat gitu loh. Ya kan? Kalau 2 wanita itu yang hebat tadi itu keadaannya itu saling menyayangi ya, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai antara istri dan ibu daripada seorang suaminya, itu tanda-tanda keluarga yang bahagia. Tapi sebaliknya nih, kalau seorang istri jauh dengan ibunya suami, itu tanda-tanda nggak akan lama. Maka itu seorang istri itu harus sayang sama
ibu mertua itu. Wah, Ya, ya benar-benar. harus sayang bukan hanya kepada ibunya saja, tapi kepada ibu mertua pun udah harus dianggap sebagai ibu juga. Ya, betul-betul tulus, ikhlas, menghormatinya, mencintainya, gitu lah. Nah, alhamdulillah istri saya begitu tuh. Mudah-mudahan nonton. Masya Allah. Oke, lanjut. Ya, balik lagi ya tadi kalau dasar-dasarnya untuk membangun tuh kembali lagi kepada imamnya harus betul-betul memperhatikan hati dirinya gitu loh. Jangan mencari kesalahan di luar diri dia atau mencari kesalahan misalkan mencari kesalahan istri, mencari kesalahan anak. Nah itu harusnya dia kalau mau membangun rumah tangga yang baik dia harus melihat diri dia dulu gitu loh. Pasti banyak yang kurang gitu loh. Pasti banyak yang harus diperbaiki. Maka itu dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah, di malam hari dia muhasabah, di malam hari dia istihad, merenung, melihat diri gitu kan, melihat kesalahan diri, dia harus perbaiki esok harinya. Nah dengan begitu kan artinya dia sudah menimbulkan fase-fase dirinya untuk menuju yang lebih baik gitu loh. Ya kan? Nah, ketika dia sudah mulai bisa baik, barulah dia perlahan untuk menata istri. Memang ujian ya, itu nggak jauh. Ujian terbesar itu ya orang yang dekat dengan kita. Betul. Misalkan dalam rumah tangga, ujian suami itu nggak jauh istri. Ya, habis istri, habis anak, mertua, itu ujian tuh. Iya. Istri pun juga sama, ujian yang paling berat siapa? Suami itu yang paling berat. Sama. Jadi emang diuji, nggak usah jauh-jauh ujian tuh, ya kan? Ya, cuma bentuk ujian yang harus kita wanti-wanti ya. Itu tadi ya, hati-hati dengan hawa nafsumu kan gitu. Jadi hawa nafsu ini kembali lagi kan ke dalam batin lagi kan. Iya, ada ego di situ. Perhatikan hawa nafsumu, dia itu makhluk, dia makhluk yang jahat gitu loh. Dia harus ditundukkan. Dia nggak bisa dimatikan jiwa itu. Hawa nafsu itu nggak bisa dimatikan, tetapi harus ditundukkan. Bagaimana cara menundukkan hawa nafsu sendiri? Karena musuh terbesar adalah hawa nafsu kita sendiri. Ya, maka itu kamu siapapun ya akan sulit untuk menundukkan hawa nafsu. Nah, maka itu harus minta pertolongan dengan apa? Ya, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai senjatamu. Nah, untuk menundukkan hawa nafsu harus punya senjata. Senjatanya bukan duit, senjatanya bukan pedang, senjatanya sabar dan sholat. Gitu. Ya. Jadi orang yang sabar dan orang yang senantiasa sholat, insya Allah bisa menciptakan keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah. Jadi karena sholat itu akan menghantarkan kesabaran, sabar itu akan meningkatkan kualitas sholatnya gitu ya. Nah dari situ kemudian dia tawakal, nah udah deh, Insya Allah, akan bahagia ya. Yang ia cari seorang ayah nih, rizki, kalau ia benar, seberapapun besarnya, sok mau dikasih ke siapa, ya kan? Pasti kalau utamanya buat ibu, kemudian buat istri dan anak-anak, ya kan? Itu emang mau dicari sampai nggak tidur, kemudian sampai susah payah gitu kan? Nah, tetapi ketika sudah mendapatkan istri dan ibu diabaikan, ini tanda-tanda nggak akan berkah, ya. Karena boleh jadi dia bisa hebat. Di malam hari seorang ibu mendoakan, di malam hari seorang istri mendoakan. Itu poinnya benar-benar. Ya, itu poin penting tuh. Ya, jadi seorang ibu itu harus diperlakukan sebagai ratu lah ya. Atau pokoknya tingkatannya yang number one lah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga dan emang ini yang terjadi di masyarakat pada umumnya ya. Nah, ini gimana nih Kang Ustadz cara menyikapi istri yang punya pendapatan yang lebih dari suami? Nah, kadang suka minder nih suami. Nah ini gimana nih cara menyikapinya atau tips khusus atau gimana? Ya, jadi satu hal ya, ketika kondisinya memang sudah terjadi seperti itu, artinya balik lagi kalau
kondisi iman seorang istri dan iman seorang suami itu baik, sesungguhnya tidak akan pernah ada keributan dari soal itu. Konflik lah ya. Tapi kan masalahnya ya memang istri ini punya kecenderungan ya, uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Ya, jadi jadi memang itu kecenderungan, karena gini, istri atau wanita memang udah sebagai qadarullah, sebagai penguji. Iya kan? Harta, tahta, wanita. ya udah. Jadi emang itulah ujiannya. Tapi bagaimana menyikapi istri yang memang pendapatannya lebih. Tentunya ya seorang suami nggak harus minder, karena bagaimanapun dia sebagai imam ya. Harus punya percaya diri yang kuat. Ya ini masalah rezeki aja kan gitu. Tetapi kan urusan rumah tangga dia harus punya prinsip kan. Seorang suami ini harus tegas gitu loh. Ya udah, kalau bahasa kapal nih nakodanya ya dia gitu kan. Ya kalau nakodanya dua, yang satu belok kiri, satu belok kanan, ntar repot kan gitu. Terus kemudian kalau misalkan dia merasa lebih baik dari sisi rizki, ya suami harus menunjukkan kalau dia nggak bisa menyamai dari sisi rizki, dia harus lebih baik imannya daripada istri. Ya, insya Allah kalau imannya kuat, maka itu akan sabar ya terhadap hal itu. Tapi itu dari sisi suami. Kalau dari istri juga kan harusnya mensupport. Artinya tidak, karena banyak sekali yang wah ini suami dianggapnya karena terlalu ini, jadi sebaliknya lagi. Ya itu tadi, dia nggak mensupport karena ya satu hal ya, imannya emang kurang baik, hati jiwanya kurang baik. Maka itu untuk bisa baik, ya imamnya setidaknya harus lebih bagus gitu loh. Secara hatinya harus lebih bagus, terus kemudian selalu mendoakan, ya, mendoakan apa yang didoakan, hati seorang istri yang didoakan, jiwa seorang istri yang didoakan. Karena yang batin tadi, kalau batinnya sudah baik, ya insya Allah mau lebih tinggi pendapatannya istri, bahkan tingginya sangat jauh perbedaannya, ya artinya dia tahu batasan-batasan gitulah. Batasan seorang istri harus bagaimana, batasan seorang suami harus bagaimana. Iya, Masya Allah. Tuh, sahabat SQ ya. Ini ilmunya luar biasa nih. Nah, sekarang gini, Kang Ustadz. Kalau seorang istri, katakanlah lalai dalam beribadah ya. Ini benar nggak nih dosanya itu ditanggung oleh suami? Ya benar, karena kan pada saat ijab kabul segala sesuatunya kan emang suami ini menjadi penanggung jawab sampai Allah ingatkan ya ayyuhalladzina amanu kun anfusikum wa ahlikum nar. Jadi orang-orang beriman aja nih udah imannya bagus masih diingatkan sama Allah. Hai orang-orang beriman, jagalah istri dan anak-anakmu dari azab api neraka. Ya, berarti kalau proses menjaga ini jangan nanti saat udah meninggal. Ya, jaganya udah, karena gini, kalau baitinar, rumahnya adalah nerakanya, ya dijaga. Nah, jaganya orang beriman aja belum tentu bisa jaga dengan baik, kan gitu loh. Nah, hanya orang-orang yang artinya imannya sempurna, di atas iman itu kan ada ihsan, di atas ihsan ada takwa. Ya, insya Allah orang-orang takwa ini ya udah bisa mengelola rumah tangganya dengan baik gitu loh. Semuanya penuh dengan rasa syukur. Wah, bahagia. Kuncinya itu. Karena surga itu bagaimana seseorang atau sekeluarga bisa bersyukur. Surga itu ya bersyukur. Ada rizki, syukur alhamdulillah. Nggak ada rizki, nggak berantem, tapi bersyukur juga, berdoa. Nah itu kan. Masya Allah tuh, sahabat SQ, rumahku surgaku itu sebenarnya. Jadi mau dari sisi finansial, ekonomi atau apapun itu mau sebesar apapun, kalau rumah jadi neraka ya nggak berasa ya. Ya nggak enak lah, apalagi misalkan suasananya kosong, hampa, nggak ada kebahagiaan gitu loh. Akhirnya dia apa?
Akhirnya dua-duanya lari mencari kebahagiaan di luar. Ya, anak cari kebahagiaan sendiri, suami kebahagiaan sendiri, istri sendiri. Oh, dia ngaco. Namun dengan bubar aja kalau gitu. Oke, wah ini dahsyat sekali ini daging ini sih. Nah ini masuk di segmen terakhir ya, maksudnya lagi-lagi nih karena timingnya sudah harus closing. Silakan Kang Ustadz ada tips atau quotes yang bisa jadi inspirasi. Ya, insya Allah buat sahabat Saung Kalbu ya. Ya, Sahabat Saung Kalbu, pandailah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena dengan bersyukur, insya Allah kita menciptakan surga dalam rumah kita. Insya Allah, subhanallah. Alhamdulillah, sahabat SQ sekalian, inilah yang dikatakan Kang Ustadz, dahsyat ilmunya ya kita serap. Jadi semuanya itu harus didasari dengan sabar, syukur ya. Jadi bahagia itu sebenarnya mudah kalau dipahami. Iya. Oke, untuk episode kali ini sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.